Jangan tegang kawan, selalu siapkan cemilan di meja. Ngadongeng Film akan membahas yang mantap-mantap, semoga kalian terhibur. Film ini menceritakan seorang istri, kita sebut saja dia Patricia. Patricia mengalami keguguran kandungannya. Setelah itu suaminya, kita sebut saja dia Roy. Semenjak Patricia mengalami keguguran, si Roy tidak pernah mau bermantap-mantap lagi dengan istrinya. So, gimana kelanjutannya filmnya? Film dimulai. Di sebuah rumah terlihat Patricia sedang kesepian, ia bosan dengan aktivitasnya. Patricia menginginkan petualangan baru. Sesaat kemudian ia menghubungi Roy, tapi ia selalu sibuk dengan pekerjaannya. Di dalam kesendiriannya ia sangat merindukan seorang anak untuk menemani dirinya. Tetapi harapannya pupus ketika ia mengalami keguguran kandungan. Seperti biasanya, Roy selalu sibuk dengan aktivitasnya, ia tidak peduli dengan istrinya. Pada suatu ketika Patricia ingin bermantap-mantap dengan suaminya, si Roy malah menolak ajakan bermantap-mantapnya. Si Roy hanya mengatakan maaf. Diam-diam si Patricia sering mengintip tetangganya yang bernama Sisi. Diketahui bahwa Sisi adalah seorang pemuas laki-laki alias wanita bioan. Patricia menginginkan bermantap-mantap seperti Sisi, bisa menyalurkan bakatnya di kasur. Karena aneh, Patricia mencoba menelpon Roy, dan ia selalu menjawab, akan kuhubungi nanti. Setiap malam ia selalu kesepian. Suatu hari Roy mengajak Patricia makan di luar. Roy sengaja untuk menghibur istrinya. Di tempat itu ada Sisi tetangganya. Patricia menanyakan apa Roy mengenalinya, ia menjawab tidak mengenalnya. Saat mereka berdua di kamar, lagi-lagi Roy menolak istrinya untuk bermantap-mantap pria. Dongkol hatinya Patricia, selalu ditolak ajakannya. Akhirnya Patricia keluar ke bar untuk sekedar minum menghilangkan penat di otaknya. Ketika di bar ada laki-laki yang mendekatinya, tapi ia tetap setia sama Roy dan ia mengatakan kalau suaminya menunggu di luar. Setibanya di rumah, seperti biasa fantasi liar Patricia membara dan ia mengintip Sisi tetangganya yang sedang bermantap-mantap. Suatu hari Roy pamit kepada istrinya ada pekerjaan di luar kota selama 3 hari. Patricia mengatakan kenapa ia selalu pergi. Roy menjawabnya agar Patricia bisa istirahat agar ia bisa mengandung lagi. Tiba-tiba Roy mengatakan percuma ia bermantap-mantap dengan istrinya karena ia tidak akan bisa memiliki anak. Karena mengejek airnya Roy yang hanya berenang saja, Roy mencekik Patricia dan mengatakan bahasa kotor. Akhirnya Roy melepaskan cekikan tersebut. Keesokan malamnya, Patricia pergi ke bar dan ia berkenalan dengan Sisi, tetangga hotnya. Singkat cerita, Roy telah datang dari luar kota dan ia terkagum akan penampilan baru istrinya. Dan ia memberikan hadiah sesuatu kepada Patricia. Suatu ketika Patricia menghubungi Sisi. Sisi sangat tidak menyangka kalau Patricia akan menghubungi. Setelah Patricia menghubungi Sisi, si Roy juga menghubungi. Ternyata si Roy menghubungi Sisi hanya untuk bermantap-mantap pria berkuda bersama. Dan seperti biasa Patricia mengintip Sisi dan sungguh tidak diduga ia melihat Roy lagi berkuda-kudaan bersama Sisi. Hatinya marah hancur melihat kenyataan yang sebenarnya. Patricia langsung menuju ke rumah Sisi dan ia menanyakan keberadaan suaminya. Sisi mengatakan kalau Roy telah pergi. Dia tidak ingin mencari ribut dengan Sisi, Patricia hanya ingin mengetahui di mana keberadaan suaminya Roy. Akhirnya Patricia bisa tenang dan Sisi hanya menjelaskan kalau Roy hanya seorang kliennya saja, tidak lebih dari itu. Patricia juga mengatakan berapa bayaran yang diterima dari Roy. Ia pun mengatakan juga, jangan sampai Roy tahu kalau dirinya ke rumah Sisi. Semenjak kejadian malam itu, Patricia cukup akrab dengan Sisi. Dan Patricia kepo akan kehidupan temannya, akhirnya mereka main ke rumah Sisi. Di sini Patricia ngepoin Sisi, bagaimana ia bisa mendapatkan pelanggan dan berapa kali Sisi melakukan setiap harinya. Para pelanggan menghubungi Sisi lewat online dan ia dibayar transfer setiap akan bermantap-mantap bersamanya dan semua itu sudah terjadwal. Waduh, daftar pelajaran sekolah nih guys. Roy tampak sibuk menerima telepon, ia berencana untuk nongkrong bersama teman-temannya dan ia mengajak istrinya untuk ikut bersamanya. Di sana ia bertemu dengan Carlos dan James, temannya Roy. Saat itu Carlos memperhatikan tingkah Patricia. Keesokan harinya Patricia mengunjungi rumah Sisi.
Ternyata Patricia ingin memiliki fantasi liar seperti Sissy, tetapi ia tidak tahu mau memulainya dari mana. Dan ia ingin balas dendam kepada suaminya. Tiba-tiba Sissy menawarkan diri untuk mengajarkan bermain mantap-mantap yang liar. Para wanita itu melakukan kuda-kuda liar di atas langit. Setelah bermain kuda-kudaan, Patricia pulang. Roy melihat istrinya cukup gembira. Apa dia mabuk, ungkap Roy. Cerita berlanjut, ternyata rumah yang Sissy huni telah habis biaya sewanya dan Patricia melanjutkan untuk menyewa rumah tersebut. Patricia pun akan melanjutkan petualangan Sissy di rumah itu. Tak disangka Roy menghubungi Sissy lagi, ternyata semua akses Sissy sudah diambil alih oleh Patricia. Si Roy pun mengajak Sissy untuk bermain kuda lagi. Melihat kenyataan itu, ia cukup marah melihat kelakuan suaminya. Petualangan Patricia pun dimulai, ia bisa bebas mengumbar nafsu berkudanya dengan banyak lelaki. Ternyata setiap ia bermain kuda ia selalu merekamnya. Di pagi hari, saat Roy akan berangkat kerja, ia mencium aroma wangi tubuh istrinya. Ternyata ada yang berbeda dan ia sangat suka akan wangi tubuhnya Patricia. Di dalam mobil Roy menghubungi Sissy lagi. Di sini Roy belum mengetahui kalau Sissy itu ternyata Patricia. Roy mengatakan kalau malam ini adalah jadwal dia berkuda bersama Sissy. I'll see you. Selepas bermain kuda Roy pulang duluan di rumah dan Patricia baru datang. Suatu malam Roy mengundang dua temannya ke rumahnya. Temannya itu James dan Carlos. Roy meminta istrinya untuk mengambilkan gelas dan es. Seketika itu Carlos menawarkan diri untuk membantunya. Roy terus menghubungi Sissy. Saat itu juga Patricia teringat akan kelakuan Roy yang kasar padanya dan ia sangat marah. Dan Patricia mengatakan pada Roy ada kejutan di malam ini, spesial tidak pakai telur ya mas. Malam telah tiba, Roy menepati janjinya ia bertemu dengan Sissy. Alangkah terkejutnya ketika ia bertemu dengan Patricia dan bukannya Sissy yang ia temui. Di saat itu Patricia mengatakan kalau dia sudah mengetahui kelakuan Roy sebenarnya. Dan ia juga mengatakan kalau ia telah main kuda bersama Carlos dan ia pun dibayar. Roy mengatakan kalau Patricia seorang dioan dan Patricia mengiyakan perkataan Roy dan ia berkata kalau ia pernah melayani suaminya sendiri dan ia dibayar. Patricia menjelaskan mengapa dirinya menjadi seperti ini. Roy menjelaskan ia hanya bekerja, ini semua demi membahagiakan istrinya. Ia juga mengatakan kalau Roy telah berubah ketika bayi yang di dalam kandungan mengalami keguguran. Terjadi keributan di antara mereka dan Sissy menyabet tubuh Roy dengan pisau. Roy pun dibuat tidak berdaya dan mengalami luka di tubuhnya. Patricia pun akan menghancurkan hidup Roy dan ia mempunyai bukti video saat bermain kuda dengan Roy dan sejumlah pria lain. Patricia pergi meninggalkan Roy dengan hati marah dan membiarkan Roy yang terluka. Keesokan harinya, ia menghubungi Sissy dan Patricia mengatakan kalau ia telah membuat Roy tak berdaya dan ia akan mengekspos video kliennya. Mendengar itu Sissy mencegahnya karena akan berdampak buruk dengan usahanya. Benar saja Patricia menyebar videonya dan banyak sekali rumah tangga yang hancur karena video tersebut. Suatu hari ada seorang wanita yang menghubungi Patricia. Ternyata wanita itu salah satu korban yang suaminya selingkuh. Wanita itu mengancam akan menghancurkan Patricia. Suatu malam ada seorang wanita yang datang ke rumah Patricia dan ia mengatakan kalau suaminya meninggal akibat bunuh diri karena ia malu kalau videonya tersebar. Terjadi keributan antara mereka. Di keributan itu Patricia mati ditembak oleh wanita itu. Sebelum ia mati, ia telah menyebarkan video yang lain ke publik. Dan yang bikin nyesel filmnya pun berakhir.